Kentut Semar, benarkah suara dentuman misterius? Meskipun Semar hanya rakyat biasa dan menjadi punokawan para kesatria dan raja, tapi Semar memiliki kesaktian yang melebihi kemampuan Batara Guru, rajanya para dewa. Di mana Semar selalu bisa mengatasi kesaktian Batara Guru yang selalu mengganggu Pandawa 5 saat dalam asuhan Semar. Ada lagi senjata paling ampuh yang dimiliki Semar, yaitu kentut. Kentut berasal dari dalam diri Semar itu sendiri, sehingga senjata ini bersifat dari pribadi Semar dan bukan alat yang dibuat oleh manusia. Senjata ini pun bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyadarkan. Dalam satu kisahnya, Semar menggunakan senjata kentut saat melawan Pagebluk yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa 5. Di mana ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, melainkan semuanya sadar kembali dalam perwujudan semula. Semar sendiri menggunakan senjata kentut ini ketika ia sudah tidak bisa mengatasi masalah dengan senjata lain. Dikisahkan dalam setiap lakon Punokawan, kentut Semar adalah kentut paling dahsyat yang tak bisa disamakan oleh siapapun. Aroma tak terlihat namun terasa menyengat itu mampu menidurkan isi alam raya. Oleh karena itu, kentut ajaib hanya bisa dimiliki oleh orang besar dan sabar seperti Semar, karena Semar adalah makhluk yang selalu berdiri di tengah berparas lelaki namun memiliki susu bak perempuan. Berjambul dan berpantat besar, jarinya selalu mengacung ke atas, tanda dia sepakat untuk selalu berada di dalam kebenaran, dan kebenaran hanya ada di tengah. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak pula di kanan atau di kiri, atau di depan dan di belakang. Oleh itu Semar menjadi samar. Oleh karena dia samar, maka segala kebusukan berkumpul kepadanya dan kemudian dia keluarkan untuk menciptakan kebaikan. Dewa-dewa cukup adil menempatkan Semar dalam samar kebenaran. Tapi sekarang Semar cemas, dia kentut sana-sini, bukan untuk menciptakan kegaduhan semesta alam, tapi demi kesehatan dirinya pribadi. Oh dewa, apa yang terjadi pada Semar? Tapi perang takkan semarak tanpa kehadiran Semar, terlebih pada kentutnya yang mampu membuat seluruh profesor terlihat bodoh dan aktivis lingkungan merasa tak berguna. Di dalam tulisan sebelumnya telah dipaparkan bahwa Batara Semar atau Batara Ismaya yang hidup di alam Sunyaruri sering turun ke dunia dan manitis di dalam diri Janggan Semarasanta, seorang abdi dari pertapaan Sapta Arga. Mengingat bahwa bersatunya antara Batara Ismaya dan Janggan Samarasanta yang kemudian populer dengan nama Semar merupakan penyelenggaraan ilahi, maka munculnya tokoh Semar diterjemahkan sebagai kehadiran sang ilahi dalam kehidupan nyata dengan cara yang tersamar penuh misteri. Dari bentuknya saja, tokoh ini tidak mudah diterka. Wajahnya adalah wajah laki-laki, namun badannya serba bulat, payudara montok seperti layaknya wanita.
Rambut putih dan kerut wajahnya menunjukkan bahwa ia telah berusia lanjut, namun rambutnya dipotong kunjung seperti anak-anak. Bibirnya berkulum senyum, namun mata selalu mengeluarkan air mata. Ia menggunakan kain sarung bermotif kawung, memakai sabuk tampar seperti layaknya pakaian yang digunakan oleh kebanyakan abdi. Namun bukankah ia adalah Bathara Ismaya atau Bathara Semar, seorang dewa, anak Sang Hyang Wisesa pencipta alam semesta? Dengan penggambaran bentuk yang demikian, dimaksudkan bahwa Semar selain sosok yang syarat misteri, ia juga merupakan simbol kesempurnaan hidup. Di dalam Semar tersimpan karakter wanita, karakter laki-laki, karakter anak-anak, karakter orang dewasa atau orang tua, ekspresi gembira dan ekspresi sedih bercampur menjadi satu. Kesempurnaan tokoh Semar semakin lengkap ditambah dengan jimat mustika manik Astagina, pemberian Sang Hyang Wasesa yang disimpan di kunjungnya. Jimat tersebut mempunyai 8 daya, yaitu terhindar dari lapar, ngantuk, asmara, sedih, capek, sakit, panas, dan dingin. 8 macam khasiat mustika manik Astagina tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa walaupun Semar hidup di alam kodrat, ia berada di atas kodrat. Ia adalah simbol misteri kehidupan dan sekaligus kehidupan itu sendiri. Jika dipahami bahwa hidup merupakan anugerah dari Sang Maha Hidup, maka Semar merupakan anugerah Sang Maha Hidup yang hidup dalam kehidupan nyata. Tokoh yang diikuti Semar adalah gambaran real bahwa sang tokoh tersebut senantiasa menjaga, mencintai, dan menghidupi hidup itu sendiri, hidup yang berasal dari Sang Maha Hidup. Jika hidup itu dijaga, dipelihara, dan dicintai, maka hidup tersebut akan berkembang mencapai puncak dan menyatu kepada Sang Sumber Hidup manunggaling kawula lan Gusti. Pada upaya bersatunya antara kawula dan Gusti inilah Semar menjadi penting. Karena berdasarkan makna yang disimbolkan dan terkandung dalam tokoh Semar, maka hanya melalui Semar bersama Semar dan di dalam Semar, orang akan mampu mengembangkan hidupnya hingga mencapai kesempurnaan dan menyatu dengan Tuhannya. Selain sebagai simbol sebuah proses kehidupan yang akhirnya dapat membawa kehidupan seseorang kembali dan bersatu kepada Sang Sumber Hidup, Semar menjadi tanda sebuah rahmat ilahi atau wahyu kepada titahnya. Ini disimbolkan dengan kepanjangan nama dari Semar, yaitu Badranaya. Badra artinya rembulan atau keberuntungan yang baik sekali, sedangkan Naya adalah perilaku kebijaksanaan. Semar Badranaya mengandung makna di dalam perilaku kebijaksanaan tersimpan sebuah keberuntungan yang baik sekali bagai orang kejatuhan rembulan atau mendapatkan wahyu. Dalam lakon wayang yang bercerita tentang wahyu, tokoh Semar Badranaya menjadi rebutan para raja karena dapat dipastikan bahwa dengan memiliki Semar Badranaya, maka wahyu akan berada di pihaknya.
Menjadi menarik bahwa ada dua sudut pandang yang berbeda ketika para satria raja maupun pendeta memperebutkan Semar Badranaya dalam usahanya mendapatkan wahyu. Sudut pandang pertama mendudukkan Semar Badranaya sebagai sarana fisik untuk sebuah target. Mereka meyakini bahwa dengan memboyong Semar, wahyu akan mengikutinya sehingga dengan sendirinya sang wahyu didapatkan. Sudut pandang ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok Kurawa atau tokoh-tokoh dari Sabrang, atau juga tokoh lain yang hanya menginginkan jalan pintas mencari enaknya sendiri. Yang penting mendapatkan wahyu tanpa harus menjalani laku yang rumit dan berat. Sudut pandang kedua adalah mereka yang mendudukkan Semar Badranaya sebagai sarana batin untuk sebuah proses. Konsekuensinya bahwa mereka mau membuka hati agar Semar Badranaya masuk, tinggal dan menyertai kehidupannya sehingga dapat berproses bersama meraih wahyu. Penganut pandangan ini adalah kelompok dari keturunan Sapta Arga. Dari kedua sudut pandang itulah dibangun konflik dalam usahanya memperebutkan turunnya wahyu, dan tentu saja berakhir dengan kemenangan kelompok Sapta Arga. Mengapa wahyu selalu jatuh kepada keturunan Sapta Arga? Karena keturunan Sapta Arga selalu mengajarkan perilaku kebijaksanaan semenjak Resi Manumasa hingga sampai Harjuna. Di kalangan Sapta Arga ada warisan tradisi spiritual yang kuat dan konsisten dalam hidupnya. Tradisi tersebut antara lain sikap rendah hati, suka menolong sesama, tidak serakah, melakukan tapa, mengurangi makan dan tidur, dan laku lainnya. Karena tradisi-tradisi itulah, maka keturunan Sapta Arga kuat diemong oleh Semar Badranaya. Masuknya Semar Badranaya dalam setiap kehidupan menggambarkan masuknya sang penyelenggara ilahi di dalam hidup itu sendiri. Maka sudah sepantasnya anugerah ilahi yang berwujud wahyu akan bersemayam di dalamnya. Karena apa yang tersembunyi di balik tokoh Semar adalah wahyu. Wahyu yang disembunyikan bagi orang tamak dan dibuka bagi orang yang hatinya merunduk dan melakukan perilaku kebijaksanaan. Seperti yang dilakukan keturunan Sapta Arga. Semar mendem sambil merem, Semar mendem. Empat 40 hari perang berkecamuk, ribuan wiragugur termasuk Drona sebagai penutup. Bima berhasil membantai Duryudana yang bersembunyi di dasar sebuah tegal. 40 hari perang berkelebat hebat, tak ada perang seagung Bharatayuda yang melahirkan sejumlah Anmuerta, tak ada perang sesadis Bharatayuda yang telah memenggal darah daging berkeping-keping, binasa membinasa. Tak ada perang seindah Bharatayuda yang telah menginspirasikan ribuan seniman untuk menghasilkan karya 40 hari dan Semar. Sampai perang ditutup, dia tak kunjung kentut. Seperti di dalam lakonnya Drona, sekali culas tetap culas. Drona memberikan ramuan palsu dengan harapan memenangkan peperangan.
Faktanya adalah Semar tak bisa ikut perang karena dia mendem terus mengejan. Tapi begitu pula lah seperti lakonnya dalam segala pementasan, Semar tetap tak penting. Karena dia samar, maka dia tak dipentingkan. Namun dalam babat lain yang luput dari babat manapun yang pernah ditulis, kelak segalanya akan jadi penting. Semar mendem dan di tahun 2020 dia akan kentut. Hollywood paham soal itu, namun keliru dalam menerjemahkan dan membawi kentut Semar. Tapi bagaimanapun lakonnya itu tak penting, sungguh tak penting. Bocah Bajang dan Semar. Bocah Bajang giring angin anawu banyu segara, ngon ingone kebudungkul sasisih sapi kumarang. Teks 4 baris yang menggambarkan bocah bajang atau anak yang tidak bisa besar atau cacat tersebut merupakan salah satu jineman atau lagu yang selalu dikumandangkan pada pagelaran wayang purwa khusus untuk mengiringi munculnya tokoh Semar pada waktu goro-goro. Hal tersebut tidak secara kebetulan, tetapi merupakan sebuah ekspresi kreatif untuk menyampaikan sesuatu makna yang dianggap penting melalui lagu Bocah Bajang dan Wayang Semar. Tokoh Semar mempunyai sifat pribadi yang mendua. Ia adalah dewa bernama Bathara Ismaya yang manitis atau tinggal dan hidup pada seorang manusia cebol berkulit hitam bernama Ki Semarasanta. Bentuk wayangnya pun dibuat mendua, bagian kepala adalah laki-laki, tetapi payudara dan pantatnya adalah perempuan. Rambutnya dipotong kuncung seperti anak-anak, tetapi sudah memutih seperti orang tua. Bibirnya tersenyum menggambarkan kegembiraan dan kebahagiaan, tetapi matanya selalu basah seperti sedang menangis sedih. Oleh karena serba misteri, tokoh Semar dapat dianggap dewa, dapat pula dianggap manusia. Ya laki-laki, ya perempuan, ya orang tua dan sekaligus kanak-kanak sedang bersedih tetapi dalam waktu yang sama juga sedang bergembira. Maka tokoh ini diberi nama Semar, asal kata Semar yang berarti tidak jelas. Sebuah dugaan tokoh Semar dalam pewayangan merupakan perwujudan dari kerinduan manusia dalam pengembaraannya menyelami yang ilahi. Dikarenakan yang maha sempurna itu tidak kelihatan, tidak bisa diraba, jauh tak terbatas, dekat tidak bersentuhan, maka sulitlah untuk menggambarkannya. Oleh karena kekurangannya, kelemahannya dan cacat-cacatnya, manusia hanya dapat menggambarkan ketidakmampuannya menggambarkan yang ilahi. Maka yang muncul kemudian adalah bentuk yang tidak sempurna. Lahirnya karya yang disengaja tidak sempurna seperti wayang Ki Semarasanta atau Semar merupakan sebuah konsep kerendahan hati, penyadaran diri dan keterbukaan pribadi akan kelemahannya, kekurangannya, cacat-cacatnya. Karena dengan sikap tersebut, manusia diyakini mampu nglenggahake atau menghadirkan dan mendudukkan yang maha sempurna.
Selain tokoh Semar atau Ki Semarasanta, manusia cebol berkulit hitam yang dimaksudkan untuk nglenggahake kesempurnaan yaitu Bathara Ismaya. Di pewayangan juga ada tokoh lain yang dibuat bajang atau kerdil untuk tujuan yang sama, yaitu Sang Hyang Padawenang dan Dewa Ruci. Untuk menandaskan munculnya tokoh Semar atau Ki Semarasanta, manusia cacat yang berpribadi mendua, diiringi dengan lagu bocah bajang sedang membawa binatang piaraan yang mempunyai sifat mendua pula. Yaitu seekor kerbau binatang yang bodoh dan tumpul otaknya, menggambarkan kelemahan manusia, dan seekor sapi gumarang, binatang yang cerdas dan mempunyai tanduk sangat tajam, menggambarkan ketajaman manusia akan misteri ilahi. Dari paparan tersebut, tokoh Semar yang diekspresikan ke dalam bentuk wayang dan tokoh bocah bajang yang diekspresikan ke dalam lagu Jineman mempunyai inti makna yang sama. Keduanya memberikan gambaran bahwa dalam diri manusia yang serba kekurangan, lemah dan cacat bertahtalah yang maha sempurna. Dalam usahanya mengharmoniskan antara sifat yang serba kurang, lemah dan cacat di satu sisi, dan sifat yang serba sempurna di sisi yang lain, manusia membutuhkan perjuangan panjang sepanjang umur manusia itu sendiri. Seperti bocah bajang giring angin dan nawu segara.